Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Charlie Widianto dengan NPM 2110622010008 dalam mata kuliah Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengajar Ibu Dr. Sarmini SPD MMPD dengan judul Tips Berdagang Menurut Konsep Islam. Inilah videonya, silahkan disimak. 33 cara bisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hidup sukses dan berlimpah berkah. Banyak sekali ilmu, metode, strategi, aturan dan model cara berbisnis dalam era sekarang ini. 1. Menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Muslim yang dicintai dalam Islam adalah yang giat bekerja, mandiri, dan juga rajin memberi. Sebaliknya dalam Islam sangat membenci orang yang pemalas, suka berpangku tangan dan menjadi beban orang lain. 2. Kreatif dalam berbisnis. Rasulullah sangat kreatif dalam memilih lahan untuk berbisnis. Beliau mengetahui bahwa tanah kota Mekah cukup keras dan tak bisa mengharapkan bisnis di bidang pertanian. Karena itulah beliau ke bidang perdagangan, setelah sebelumnya beliau pernah menggembala. Dengan keberanian ini, akhirnya beliau meraih kesuksesan besar setelah beberapa hari melewati ekspedisi perdagangan. Dengan kreativitas tersebut beliau bisa bertahan hidup dan mapan dengan menekuni dunia perdagangan. 3. Visioner dalam berbisnis. Visi adalah cetak biru masa depan sukses seseorang. Rasulullah merupakan seorang yang visioner. Beliau tidak hanya berpikir untuk kepentingan saat itu saja, akan tetapi jangkauan berpikir beliau jauh sampai beberapa tahun ke depan. Beliau tidak hanya puas menjadi penggembala kambing, namun beliau juga berhasil menduduki posisi manajer perdagangan dari konglomerat terkenal di kota kelahirannya. 4. Mencintai bisnisnya. Rasulullah sangat mencintai bisnisnya, itu terbukti dengan beberapa kali Rasulullah harus melakukan ekspedisi keluar Mekah untuk strategi perkembangan bisnisnya dalam perdagangan. Dalam berbisnis Rasulullah tidak hanya mencari keuntungan materi semata, namun beliau senantiasa agar bisnisnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. 5. Jujur dalam berbisnis. Ketika berbisnis Rasulullah SAW selalu jujur dalam menjelaskan kelebihan dan kelemahan barang yang dijualnya, tidak ada yang disembunyikan dan ditutupi, semua kondisi barangnya diceritakan secara detail. Beliau tidak menipu pelanggan dengan menjelaskan sisi baik dari produknya saja, kejujuran inilah yang menimbulkan kesan yang sangat positif di mata pelanggan beliau. Karena kejujurannya Rasulullah kemudian mendapat gelar Al-Amin alias orang yang jujur dan terpercaya. 6. Suka sama suka. Dalam berdagang Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Strategi suka sama suka artinya kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus sama suka dan rela. 7. Tidak menipu takaran, ukuran dan timbangan. Allah telah berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1. 8. Tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Dalam berbisnis atau berdagang, Nabi Muhammad tidak pernah menjelek-jelekkan dagangan milik orang lain. Beliau justru selalu membantu mempromosikan pedagang lain jika barang dagangan yang ada pada dirinya tidak tersedia. Hal yang dicontohkan Nabi Muhammad seperti ini akan menghasilkan iklim persaingan yang sehat karena sesama penjual tidak saling menjatuhkan dan menjelekkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 9. Bersih dari unsur riba. Dalam dunia bisnis, Rasulullah tidak pernah melakukan riba sedikitpun, apalagi sampai memakan hasil riba. Beliau dalam hadis mengutuk keras praktik riba dan menyamakan pelaku riba sebagai perbuatan dosa besar. Riba menurut para ulama adalah pengambilan tambahan,
baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. 10. Toleran dalam berbisnis. Toleransi tidak hanya dalam hal agama, akan tetapi juga dalam bidang sosial kemasyarakatan dan sosial ekonomi. Rasulullah bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran sewaktu ia menjual, membeli dan sewaktu menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdillah. 11. Memberi harga yang masuk akal. Rasulullah mempunyai strategi berjualan yang berbeda dengan pedagang lainnya. Jika pedagang yang lain berpikir untuk mengambil keuntungan dengan membuat produk jadi setinggi-tingginya, maka beliau justru sebaliknya. Beliau hanya mengambil keuntungan secukupnya saja dalam menjual produknya. Ternyata cara mengambil margin keuntungan yang dilakukan beliau ini sangat efektif. Semua barang yang dijualnya selalu laku dibeli. Prinsip Rasulullah dalam berbisnis adalah bukan soal mencari keuntungan materi semata, akan tetapi juga didasari keinginan untuk memberikan kemudahan bagi orang lain. 12. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam bisnis, Rasulullah selalu memperlakukan pelanggan dengan baik seperti halnya beliau memperlakukan dirinya sendiri. Jika beliau tidak suka dizalimi, maka beliau tidak akan menzalimi pedagang lainnya. Karena itu, empati beliau sangat tinggi kepada para pelanggan. Beliau melayani mereka dengan sepenuh hati dan juga sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. 13. Membayar upah sebelum keringat karyawan kering. Strategi bisnis Rasulullah selanjutnya yakni membayar upah karyawan atau pegawai sebelum keringatnya kering. Artinya, upah atau gaji merupakan hak dari karyawan. Oleh karena itu bagi setiap majikan atau atasan hendaknya tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. 14. Tidak jual beli di atas jual beli saudaranya. Jika prosedur tersebut dilanggar dengan memotong proses transaksi oleh pihak ketiga, tentu tindakan tersebut akan menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pelaku transaksi. Oleh karena itu Rasulullah melarang jual beli semacam ini supaya terjadi persaingan secara sehat dalam hal berbisnis. 15. Tidak jual beli dengan an-najas. Imam Bukhari meriwayatkan dari sebuah hadis dari Abdullah bin Umar ra. Ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian melakukan jual beli dengan cara najasi. 16. Tidak menjual barang yang cacat. Rasulullah bersabda, jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Namun, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka. 17. Bisnis tanpa modal, bisa. Modal kadang menjadi alasan utama seseorang untuk memulai berbisnis, padahal berbisnis tanpa modal itu bisa seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. 18. Menjadi pebisnis yang bertawakal. Dalam usaha untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, seorang hamba yang beriman kepada Allah, dalam mencari rezeki tentu dia tidak hanya menargetkan jumlah keuntungan yang berlimpah, tapi lebih dari itu, keberkahan dari rezeki tersebut adalah kuncinya. 19. Membangun silaturahmi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturahmi. 20. Tidak sombong. Ketika menjadi pebisnis kita tetap harus rendah hati dan tidak menyombongkan diri, sebab, kesombongan merupakan awal dari pintu kehancuran bisnis Anda, karena banyak orang yang tidak suka dengan pribadi orang yang sombong dan merasa tinggi diri. Baiklah, demikian presentasi yang saya berikan tentang hukum dalam bisnis ala Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.